Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Jangan lupa tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang bimbingan konseling di SMA. Sobat BK, bimbingan konseling merupakan komponen integral sistem pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang berupaya memfasilitasi dan memandirikan peserta didik agar mencapai perkembangan yang utuh dan optimal. Sebagai komponen integral, wilayah bimbingan konseling yang memandirikan secara terpadu bersinergi dengan wilayah layanan administrasi dan manajemen, serta wilayah kurikulum dan pembelajaran yang mendidik. Pribadi mandiri yang dimaksud adalah pribadi yang mampu mengendalikan diri dengan baik serta dapat merespon kebutuhan lingkungan dengan tepat. Peserta didik pada akhirnya diharapkan mampu mencapai kesejahteraan dalam hidupnya atau well-being yang mencakup penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, serta pertumbuhan pribadi. Sobat BK, masa bersekolah di sekolah menengah atas atau SMA merupakan waktu yang terbaik bagi peserta didik untuk mengembangkan jati diri atau identitas sebagai pribadi yang unik dan efektif, pembelajar sepanjang hayat, insan yang produktif, dan manusia yang hidup harmonis di dalam keragaman. Peran bimbingan konseling saat ini dipandang semakin penting manakala dikaitkan dengan tantangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Pengaruh teknologi dan informasi yang semakin canggih, perubahan orientasi kehidupan yang begitu cepat akan berdampak pada perilaku peserta didik. Pelayanan bimbingan konseling di sekolah menengah atas atau SMA merupakan salah satu bentuk fasilitas bagi peserta didik agar dapat mencapai perkembangan secara optimal. Semasa SMA, peserta didik dituntut untuk menjadi pribadi yang mandiri dan mampu mengambil pilihan, bertanggung jawab, serta memiliki daya adaptasi tinggi terhadap dinamika kehidupan yang dihadapinya. Fungsi layanan bimbingan konseling di SMA. Fungsi pemahaman, yaitu membantu peserta didik agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan lingkungannya. Dalam hal ini, lingkungan pendidikan, pekerjaan, budaya, dan norma agama. Fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek pribadinya. Fungsi penyesuaian, yaitu membantu peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Fungsi penyaluran, yaitu membantu peserta didik merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depan, termasuk juga memilih program peminatan yang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, keahlian, dan cita-cita kepribadiannya. Fungsi adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan termasuk kepala satuan pendidikan, staf administrasi, dan guru mata pelajaran atau guru kelas
untuk menyesuaikan program dan aktivitas pendidikan dengan latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Fungsi pencegahan yaitu membantu peserta didik dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya, supaya peserta didik tidak mengalami masalah dalam kehidupannya. Fungsi perbaikan dan penyembuhan yaitu membantu peserta didik yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Guru bimbingan konseling memberikan perlakuan terhadap peserta didik supaya memiliki pola pikir yang rasional dan memiliki perasaan yang tepat, sehingga peserta didik berkehendak merencanakan dan melaksanakan tindakan yang produktif dan normatif. Fungsi pemeliharaan yaitu membantu peserta didik supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat, normal, dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi pengembangan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik melalui pembangunan jejaring yang bersifat kolaboratif. Fungsi advokasi yaitu membantu peserta didik berupa pembelaan terhadap hak-hak peserta didik yang mengalami perlakuan diskriminatif. Sobat BK, secara umum tujuan bimbingan konseling di SMA adalah membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir secara utuh dan optimal, sehingga terbentuk pelajar yang berjiwa Pancasila. Sedangkan tujuan bimbingan konseling secara khusus adalah membantu peserta didik agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupannya pada masa yang akan datang, mengembangkan potensinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya, dan mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Sobat BK, peserta didik adalah subjek utama dalam layanan bimbingan konseling di sekolah. Sebagai subjek layanan, peserta didik menjadi dasar pertimbangan guru bimbingan konseling dalam merancang dan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Ketepatan rumusan tujuan, pendekatan, teknik dan strategi layanan yang dipilih sesuai dengan karakteristik peserta didik akan sangat mempengaruhi keberhasilan proses dan hasil layanan bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling sudah selayaknya memahami karakteristik peserta didik yang menjadi sasaran layanan. Peserta didik yang akan menjadi subjek layanan bimbingan konseling di masa depan adalah generasi Z dan generasi Alpha. Kedua generasi ini memiliki karakteristik khas yang belum dibahas pada teori perkembangan yang ada. Karakteristik generasi ini adalah lebih menyukai kegiatan sosial jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Multitasking, sangat menyukai teknologi, ahli dalam mengoperasikan teknologi, dan peduli terhadap lingkungan.
Selain itu, ada beberapa karakteristik peserta didik sekolah menengah atas atau SMA yang perlu dipahami, meliputi aspek fisik. Peserta didik SMA berada pada masa remaja madya yang telah mencapai kematangan fisik, di antaranya perubahan bentuk tubuh, ukuran, tinggi, berat badan, dan proporsi muka serta badan yang tidak lagi menggambarkan anak-anak. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya fisik khas laki-laki dan perempuan. Perkembangan fisik yang telah sempurna diiringi dengan perkembangan psikoseksual dengan kematangan organ-organ seksualnya. Mereka menjadi lebih memberikan perhatian terhadap penampilan fisiknya serta mulai tertarik pada lawan jenisnya. Aspek kognitif. Perkembangan pemikiran peserta didik mulai menunjukkan kemampuan berpikir logis yang lebih baik. Mereka mulai mampu berpikir yang menghubungkan sebab dan akibat dari kejadian-kejadian di lingkungannya. Pemahaman terhadap diri serta lingkungannya mulai lebih meluas dan mendalam. Mereka cenderung berpikir secara ideal, sehingga seringkali mengkritisi maupun menentang pemikiran orang dewasa. Walaupun mereka memiliki argumentasi pemikiran yang berkembang, namun juga sering merasa ragu-ragu sehubungan dengan keterbatasan pengalaman yang dimilikinya. Peserta didik juga menampakkan egosentris berpikir yang menganggap dirinya benar serta cenderung menentang pemikiran orang dewasa maupun aturan-aturan di lingkungannya. Aspek sosial. Pada aspek sosial, peserta didik mulai tumbuh kemampuan memahami orang lain. Kemampuan ini mendorongnya menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya. Mereka menjalin hubungan pertemanan yang erat dan menciptakan identitas kelompok yang khas. Hubungan kelompok sebaya lebih menguat serta cenderung meninggalkan keluarga. Orang tua merasa kurang diperhatikan. Masa ini juga ditandai dengan berkembangnya sikap konformitas, yaitu kecenderungan untuk meniru, mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan orang lain. Perkembangan konformitas dapat berdampak positif atau negatif, tergantung kepada kualitas kelompok di mana konformitas itu dilakukan. Ada beberapa sikap yang sering ditampilkan peserta didik, antara lain kompetisi atau persaingan, konformitas, menarik perhatian, menentang otoritas, sering menolak aturan dan campur tangan orang dewasa dalam hal urusan-urusan pribadinya. Kondisi ini mengakibatkan pandangan negatif masyarakat pada peserta didik di kelompok usia tersebut. Aspek emosi. Peserta didik SMA merupakan kelompok usia remaja yang digambarkan dalam keadaan yang tidak menentu, tidak stabil, dan emosi yang meledak-ledak. Meningginya emosi yang terjadi karena adanya tekanan tuntutan sosial terhadap peran-peran baru selayaknya orang dewasa. Kondisi ini dapat memicu masalah seperti kesulitan belajar, penyalahgunaan obat, dan perilaku menyimpang. Remaja yang sering mengalami emosi yang negatif cenderung memiliki prestasi belajar yang rendah. Namun,
peserta didik mulai belajar mengendalikan emosinya. Pada masa remaja ini juga terjadi perkembangan emosi terhadap lawan jenis. Dengan matangnya hormon seksual, mereka mulai merasakan ketertarikan dan memberikan perhatian khusus pada lawan jenis. Pada umumnya, mereka tumbuh rasa jatuh cinta yang terkadang berlanjut sampai pacaran. Bagi remaja yang kurang memiliki kemampuan mengendalikan diri atau self control, perilaku pacaran ini dapat berlanjut ke pergaulan bebas atau free sex. Aspek moral. Melalui pengalaman berinteraksi sosial dengan orang tua, guru, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya, tingkat moralitas peserta didik SMA sudah lebih matang jika dibandingkan dengan usia anak atau remaja awal. Mereka sudah lebih mengenal nilai-nilai moral atau konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Peserta didik sudah dapat menginternalisasikan penilaian-penilaian moral dan menjadikannya sebagai nilai pribadi. Pertimbangan moral yang diinternalisasi peserta didik bukan lagi karena dorongan orang lain atau perintah orang tua, namun karena keinginan dari hati dan merupakan pilihannya. Peserta didik berperilaku bukan hanya untuk memenuhi kepuasan fisiknya, tetapi juga aspek psikis, seperti rasa senang dengan adanya penerimaan, pengakuan, atau penilaian positif dari teman sebaya atau orang lain tentang perbuatannya. Aspek religius. Pada tahap usia ini, peserta didik sudah lebih matang dalam meyakini dan melakukan ibadah sesuai aturan agamanya. Dalam kehidupan beragama, peserta didik sudah melibatkan diri ke dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Peserta didik sudah dapat membedakan agama sebagai ajaran dengan manusia sebagai penganutnya. Kegiatan ibadah yang dilakukan bukan lagi berdasarkan dogma semata, melainkan berdasarkan kesadaran diri untuk menjalankan perintah agama. Dalam mewujudkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu, maka peserta didik seharusnya mengamalkan nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlakul karimah dalam kehidupannya sehari-hari. Sobat BK, bimbingan konseling pada satuan pendidikan diselenggarakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Tugas perkembangan ini diantaranya mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan minat manusia, mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan atau mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidupan masyarakat, memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas, mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita, mempersiapkan diri menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis
yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat, memiliki kemandirian perilaku ekonomis, mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan mencapai kematangan dalam kesiapan diri menikah dan hidup berkeluarga. Sobat BK, pada penyelenggaraan pendidikan di SMA, guru bimbingan konseling berperan membantu tercapainya perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Pada jenjang ini, guru bimbingan konseling menjalankan semua fungsi bimbingan konseling. Namun demikian, meskipun guru bimbingan konseling memegang peranan kunci dalam sistem bimbingan konseling di sekolah, dukungan dari kepala sekolah sangat dibutuhkan. Sebagai penanggung jawab pendidikan di sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab atas terselenggaranya layanan bimbingan konseling. Selain itu, guru bimbingan konseling harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti guru bidang studi, wali kelas, komite sekolah, orang tua, peserta didik, dan pihak-pihak lain yang relevan. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini bimbingan konseling di SMA. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.